Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di video pembelajaran PPKN kelas 8. Di video ini akan dibahas materi bab 5 yaitu Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki 5 pulau besar, yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, serta Papua, dan ribuan pulau-pulau kecil yang mengelilinginya. Bagaimanakah pulau-pulau tersebut dapat menjadi satu kesatuan sehingga terbentuk sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia? Hal tersebut tidak terlepas dari perjuangan rakyat Indonesia, khususnya para pemuda. Mereka dengan penuh semangat dapat meninggalkan rasa kedaerahan untuk mewujudkan rasa persatuan dan akhirnya mengikrarkan diri menjadi satu kesatuan. Ikrar ini dicetuskan tahun 1928 dan dikenal dengan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda sebagai ikrar yang diucapkan dan dipegang teguh oleh para pemuda menjadi tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia untuk menjadi satu kesatuan, yaitu satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Hal ini telah menunjukkan jati diri bangsa yang tidak akan terlepas dari bingkai semboyan bangsa, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, atau berbeda tetapi menjadi satu. Keberagaman yang ada di negara ini disatukan dengan ikrar Sumpah Pemuda. Bagaimana menggambarkan Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengetahui apakah makna Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda bagi bangsa dan negara Indonesia. Makna Sumpah Pemuda. Peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 menjadi organisasi modern pertama yang memberikan inspirasi kepada kaum nasionalis untuk berjuang dengan basis organisasi modern. Kehadiran organisasi ini sering dianggap sebagai kelahiran kaum maju yang ingin memperluas pendidikan dan pengajaran sehingga generasi muda mendapat peluang yang lebih banyak untuk memasuki sekolah-sekolah modern. Dalam perkembangannya, gerakan pemuda tumbuh dan berkembang secara mandiri di berbagai daerah di Indonesia. Awalnya dibentuk sebagai sebuah gerakan solidaritas yang bersifat informal, kemudian gerakan-gerakan pemuda ini menjelma menjadi sebuah gerakan politik atau gerakan kebangsaan dengan cita-cita Indonesia yang merdeka dan maju. Berikut beberapa organisasi pemuda saat itu. Organisasi-organisasi kepemudaan daerah yang pertama, Trikoro Darmo. Perkumpulan ini dibentuk oleh para mahasiswa Stovia. Penggeraknya adalah Dr. Satiman Wirjo Sanjoyo. Satiman dan kawan-kawannya berpendapat kaum muda perlu memiliki organisasi yang sanggup menyiapkan pemuda memimpin rakyat. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Maret 1915, mereka mendirikan Trikoro Darmo, yang berarti 3 tujuan mulia. Trikoro Darmo masih tergolong organisasi kepemudaan yang terikat oleh sifat kedaerahan. Perkumpulan ini memiliki ruang lingkup yang sempit dan terfokus pada Jawa. Karena terdapat kritikan tersebut, pada Kongres pertama di Solo pada tahun 1918, Trikoro Darmo berubah nama menjadi Jong Java dengan maksud untuk menarik simpati golongan dari Sunda, Bali, dan Madura. Organisasi yang kedua yaitu Jong Sumatranen Bon. Organisasi kepemudaan lain dengan keanggotaan yang cukup besar adalah Persatuan Pemuda yang berasal dari Sumatera yang bernama Jong Sumatranen Bon. Pembentukan Jong Sumatranen Bon mengikuti pembentukan Trikoro Darmo. Jong Sumatranen Bon berdiri pada tanggal 9 Desember 1917. Di antara para pemimpinnya terdapat Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Nazir Pamuncak. Tujuan Jong Sumatranen Bon adalah
mempererat hubungan antar siswa asal Sumatera, mengajari para pemuda agar menjadi pemimpin bangsa, dan mengembangkan budaya Sumatera. Organisasi ini pernah melontarkan pemikiran Muhammad Yamin pada Kongres yang ketiga, yaitu anjuran agar penduduk yang mendiami Nusantara ini menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa persatuan. Pidato Yamin tersebut mendapat tanggapan bermacam-macam. Sebagian pihak menyambut gembira, namun sebagian dari kalangan tua merasa khawatir karena gagasan yang dilontarkan oleh Yamin itu dapat dianggap oleh pemerintah Belanda sebagai usaha politik yang menyulitkan kedudukan Belanda. Seiring dengan perkembangan organisasi kepemudaan pada waktu itu, sebagai kelanjutan Kongres Pemuda II, Jong Sumatranenbond berganti nama menjadi Pemuda Sumatera. Organisasi kepemudaan lain, kehadiran Jong Java dan Jong Sumatranenbond mendorong para pemuda untuk membentuk organisasi daerah mereka sendiri. Selanjutnya bermuncullah organisasi-organisasi seperti Jong Minahasa, Jong Batak, dan Jong Celebes. Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia dan Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1926 di Jakarta dibentuk Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. PPPI dipengaruhi organisasi Indische Vereniging di Belanda yang telah berdiri beberapa tahun sebelum PPPI. Pada tahun 1922, Indische Vereniging mengubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. PPPI dan PI menganut haluan politik dan mengajak rakyat bergabung dalam aksi massa. Aktivitas keduanya berkaitan dengan nasionalisme Indonesia yang menentang kolonialisme. Perbedaan PPPI dan PI adalah wilayah pergerakan, yaitu PPPI di Indonesia dan PI di luar negeri. Kongres Pemuda I. Beberapa tahun setelah berdirinya Budi Utomo, pemuda Indonesia mulai bangkit, meskipun masih dalam suasana loyalitas kedaerahan. Perubahan yang pesat dan pemikiran yang berkembang dari organisasi-organisasi pemuda mendorong para pemuda untuk mengejar persatuan yang lebih luas. Oleh karena itu, pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926, berlangsung rapat besar para pemuda yang kemudian dikenal dengan nama Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I diketuai oleh Muhammad Tabrani. Pada Kongres Pemuda I, ada beberapa tokoh yang menyampaikan topik pembicaraan. Yang pertama, Sumarto, berbicara tentang topik perlunya persatuan Indonesia. Yang kedua, Bahder Johan, Nona Adam, dan Jakso Dipuro berdiskusi membahas kedudukan wanita dalam masyarakat Indonesia. Ketiga, Muhammad Yamin yang berbicara tentang kemungkinan masa depan bahasa-bahasa dan kesusastraan Indonesia. Keempat, P. Pinontoan berceramah mengenai peran agama-agama di dalam pergerakan nasional. Kongres Pemuda I membahas masalah persatuan sebagai agenda utama. Dalam kongres ini diambil sebuah keputusan yang sangat besar, yaitu penetapan bahasa persatuan. Hasil utama yang dicapai dalam Kongres Pemuda I antara lain mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia. Usaha untuk menghilangkan pandangan adat dan kedaerahan yang kolot. Kongres Pemuda I menerima dan mengakui cita-cita persatuan Indonesia meskipun perumusannya masih samar-samar dan belum jelas. Oleh karena itu, PPPI, Pemuda Indonesia, Perhimpunan Indonesia, dan PNI berencana menyatukan organisasi mereka dengan tujuan mewujudkan persatuan Indonesia. Kongres Pemuda II.
Sesudah tahun 1927, terjadi sebuah peristiwa yang membuat Jong Java kehilangan dominasinya dalam gerakan pemuda, yaitu kegagalan membentuk badan kontak. Selanjutnya, garda depan untuk mempersatukan gerakan pemuda diambil alih oleh dua perhimpunan yang baru, yaitu Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia dan Jong Indonesia. Sampai tahun 1927, telah banyak perkumpulan pemuda yang menyatukan diri, seperti Jong Java, Pemuda Indonesia, Perhimpunan Indonesia di Belanda, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Perjuangan pemuda antara tahun 1927 sampai 1928 berjalan sangat cepat. Kalangan tua dan muda merasakan bahwa suasana untuk bersatu sudah dekat. Selanjutnya, digagaslah sebuah rapat besar atau kongres kembali. Gagasan Kongres Pemuda II diusulkan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Atas inisiatif PPPI, kongres akan dilaksanakan di 3 gedung yang berbeda dan dibagi dalam 3 rapat. Pada Juni 1928, terbentuk Panitia Kongres Pemuda II dengan susunan sebagai berikut. Ketua, Sugondo Joyopuspito, Wakil Ketua, Joko Marsaid, Sekretaris, Muhammad Yamin, Bendahara, Amir Sarifudin, dan beberapa tokoh pembantu. Kongres Pemuda II dilaksanakan tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Rapat pertama di Gedung Katolik Jongenlinnenbond atau KJB, rapat kedua di Gedung Ostjava Bioskop, dan rapat ketiga di Gedung Indonesisch Club Gibau. Rapat pertama berlangsung pada hari Sabtu, tanggal 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jongenlinnenbond atau KJB di Waterlooplein yang sekarang menjadi Lapangan Banteng. Ketua Kongres Pemuda II, Sugondo Joyopuspito, dalam sambutannya berharap Kongres dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurut Muhammad Yamin, ada 5 faktor yang dapat memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum, adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua berlangsung pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 1928 di Gedung Ostjava Bioskop. Dalam rapat ini dibahas masalah pendidikan. Para pembicara adalah Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangunsarkoro. Mereka berpendapat bahwa anak-anak harus mendapatkan pendidikan kebangsaan. Harus ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah, serta anak harus dididik secara demokratis. Rapat ketiga sekaligus rapat penutupan berlangsung pada hari Minggu, tanggal 28 Oktober 1928 di Gedung Indonesisch Club Gibau, Jalan Keramat Raya 106. Gedung ini milik seorang Tionghoa bernama Si Kong Leong. Sekarang, gedung tersebut telah menjadi Museum Sumpah Pemuda. Sejatinya, terdapat beberapa pembicara pada rapat ini. Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Adapun Ramelan menjelaskan gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Menurutnya, gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri, dan ini merupakan hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan. Hasil Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II menghasilkan rumusan Sumpah Pemuda. Isi dari Sumpah Pemuda tersebut sebagai berikut. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selain menetapkan Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda II juga menetapkan bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan Indonesia.
Lalu apa makna dari Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda merupakan bukti otentik bahwa pada tanggal 28 Oktober 1928, bangsa Indonesia telah dilahirkan. Proses kelahiran bangsa Indonesia merupakan buah dari perjuangan rakyat yang selama ratusan tahun tertindas di bawah kekuasaan kaum kolonialis. Pada saat itu, kondisi ketertindasan inilah yang kemudian mendorong para pemuda untuk membulatkan tekad demi mengangkat harkat dan martabat hidup orang Indonesia. Tekad inilah yang menjadi komitmen perjuangan rakyat Indonesia hingga berhasil mencapai kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sesuai namanya, Sumpah Pemuda dirumuskan oleh para pemuda. Mereka kemudian menjadikannya sebagai dasar untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Para pemuda tidak lagi berjuang sendiri, melainkan bersama-sama. Makna Sumpah Pemuda bagi generasi muda terkandung dalam 3 isi penting momen sejarah, yaitu bertanah air, berbangsa, dan berbahasa. Apapun makna dan pengertiannya, satu hal yang pasti adalah bagaimana momen ini harus dijadikan titik untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Itu tadi pemaparan materi kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.